yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sungguh kami percaya segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di hari Rabu. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka dalam Mazmur pasal 128, Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita semua pasti ingin mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Baik itu berkat materi maupun berkat jasmani, rohani. Siapapun kita saudara. Oleh karena itu hari ini kita harus menyadari bersama saudara, di tengah situasi dunia yang nampak semakin tidak baik, di mana ada banyak sekali peristiwa yang tak terduga
dampak dari corona ini kita semua kena imbasnya. Walaupun saudara yang kasih Tuhan di sektor bidang ekonomi, sektor kesehatan, apalagi krisis bencana alam, tingkat kejahatan, apalagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tingkat kejahatan manusia yang semakin hari semakin merajalela. Orang dihantui oleh rasa takut di dalam menjalani hidup ini. Takut tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, takut tak mampu membiayai sekolah anak-anak, takut mengalami sakit, takut diperlakukan jahat oleh orang lain, dan sebagainya. Itulah yang terjadi keadaan kita hari-hari ini, saudara. Rasa takut terhadap perkara-perkara dunia seperti contoh-contoh yang tadi saya ungkapkan Bapak Ibu, yang itu dirasakan oleh semua orang. Apalagi hari-hari ini, saudara, orang mulai kecut, orang mulai was-was. Bayangkan dampak dari harga BBM naik, semuanya menjadi takut, semuanya menjadi gelisah. Naik tidak banyak tetapi dampaknya banyak sekali. Saudara yang kasih Tuhan, inilah sebuah realita kehidupan yang kita jalani saat ini. Saudara, bayangkan tingkat kejahatan juga membuat kita takut, saudara, membuat kita ngeri. Wah, luar biasa ini yang terjadi saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah agar setiap orang punya rasa takut akan Tuhan. Bukan takut terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini. Takut akan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Takut akan Tuhan adalah sikap respek, hormat, dan kagum kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang patut dan layak untuk menerima segala pujian, penghormatan, serta junjungan tinggi. Rasa takut akan Tuhan adalah yang mendorong orang untuk taat melakukan kehendak-Nya. Dan inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, rasa takut Tuhan inilah yang mendorong orang untuk taat melakukan kehendak-Nya. Adalah nol besar apabila orang berkata bahwa ia takut akan Tuhan, tetapi ia tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Itu omong besar. Ketika kita berkata kita takut akan Tuhan, tetapi saudara kenyataannya tidak. Pemazmur boleh menyatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Berbahagia. Kenapa dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia? Karena takut akan Tuhan adalah kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Dan inilah yang pemazmur katakan pada pagi hari ini, saudara. Ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat itu kita akan terima. Baik secara pribadi, personal blessing. Baik secara keluarga, family, bahkan generasi kita pasti diberkati Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 128 ayat 2 dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Inilah satu kunci kebahagiaan, satu kunci bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di masa-masa yang sangat pahit ini. Orang mulai takut,
Orang mulai khawatir, orang mulai bimbang, orang mulai cemas ketika sesuatu di depan mata mereka seakan-akan ada seperti tembok Yeriko yang mungkin tidak bisa kita loncati, seperti dalamnya laut merah yang mungkin kita tidak bisa selami, bahkan sederas-derasnya sungai Yordan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita rindu kita menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan baik secara jasmani maupun rohani. Perjalanan hidup kita tidak dirasai dengan rasa seram, dengan rasa cemas. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan hidupnya pasti disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, maka secara otomatis perjalanan kita akan berhasil. Kalau orang disertai oleh Tuhan, apapun yang dikerjakan selalu mendatangkan hasil. Di suasana saat-saat ini, saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu bimbang. Saudara tidak perlu mengutuki pemerintah karena BBM naik. Alangkah baiknya kita tetap doa buat pemerintah. Berdoa buat Bapak Presiden, berdoa buat Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, khususnya yang membidangi ekonomi, kita terus berdoa. Kenapa, saudara? Karena pada waktu kita berdoa, saya percaya bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa melihat orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan. Kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan akan diberkati. Jika ia adalah seorang petani, benih yang ditaburnya di ladang pasti akan bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Sebab Tuhan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanahnya, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah, inilah janji Tuhan. Saudara, ketika kita tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Berkat berapa hasil atas jerih payah berlaku bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur menambahkan bahwa Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja yang adalah lambang kelimpahan berkat. Dan inilah sudah yang kasih Tuhan pagi hari ini. Saya berharap mari kita jalani hidup ini. Jangan disertai dengan ketakutan. Jangan disertai dengan kecemasan. Jangan disertai dengan kebimbangan. Ketika kita takut akan Tuhan, generasi kita tidak akan minta-minta. Tuhan akan selalu memberkati kita. Ketika kita takut akan Tuhan, adalah kunci mengalami kelimpahan berkat. Saudara tetap sehat, saudara tetap enjoy, keluarga diberkati, usaha diberkati, bahkan perusahaanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anakmu diberkati, bahkan cucu mantumu diberkati Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini akan membawa kita supaya kita boleh belajar takut akan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Sungguh firman-Mu boleh menyentuh hati kami ya Tuhan. Kami boleh diajarkan pada pagi hari ini. Ketika kami takut Tuhan, maka kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sambah, Tuhan sembuhkan.
bahkan yang berkekurangan Tuhan sanggup mencukupi, bahkan yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Terobosan-terobosan yang baru akan muncul dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur yang sakit Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatanmu, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.